Mulai aja nih. Oke, Oke. Bang, mulai Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Hai hai hai. Pagi Bang Fajar. Pagi tadi Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hari ini kita akan unboxing plus diskusi virtual dalam acara unboxing yang volunteer temuan bulan November. Alhamdulillah hari ini gimana Kalita hari ini? Kayak berwarna banget, hijau-hijau. Weekend tapi tetap harus ini ya Bang, harus semangat karena apa namanya lagi walaupun pandemi di rumah aja tapi juga harus punya kegiatan yang positif gitu ya yang membangun. Oke. Oke. Jadi di sini ada Kak Fajar selaku Saya wakil wakil. ya, wakil ketua Wakil. Kebangkit Jakarta. Aku Dita, sekretaris umumnya Kebangkit Jakarta gitu, periode 2020-2021 ini. Nah, hari ini kita akan ada unboxing dan diskusi virtual dengan gestar yang cetar ya Bang ya. Yoi. Artis bukan sembarang artis ini. Ya, dengan temanya itu perempuan tangguh, pahlawan relawan. Mantap. Gitu. Nah, mari kita langsung mulai aja ya, Bang ya, ke Betul, betul. diskusi virtualnya. Silahkan. Yuk, mari kita panggil. Gasternya siapa nih? Halo, Kak Paramita. Halo, selamat pagi Kak Dita, Kak Fajar. Halo, selamat pagi Kak Paramita. Halo, Kak Paramita. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah Kak, sehat, baik-baik aja lagi. Langsung aja ya, Kak. Perkenalin diri. Oh ya boleh, jadi perkenalkan ya buat teman-teman yang lagi nonton, sama teman-teman dari Kemangtir. Perkenalkan namaku Paramita Sadada Inta Rukmi. Kalian bisa panggil aku Inta. Asal daerahku dari Batang, Jawa Tengah. Sekarang lagi tinggal di Bogor karena lagi menjalani tingkat akhir di S1 Biologi IPB. Ya, sepertinya perkenalannya gitu. Gimana Kak Inta, kabarnya baik-baik aja? Ya, alhamdulillah Kak, sehat, baik-baik aja. Kayak lumayan lebih produktif sih, soalnya ini lagi masa-masanya UAS gitu, jadi ya lebih produktif aja. Oh, oke. Semester berapa Kak kalau boleh tahu di IPB? Ini semester akhir Kak, semester 8. Semester Masuk semester 8. Lagi Oke. berat-beratnya, Kak Dita. Kita pernah ngerasain juga. Iya nggak? Benar. Oke, aku mau tanya-tanya sedikit ya tentang Kak Paramita. Sebelumnya selamat telah terpilih menjadi Volunteer of the Month-nya Kemangkir Jakarta di bulan November gitu. Iya Kak, makasih. Nah, mau tahu dulu Kak Paramita tuh tahu Kemangkir Jakarta awalnya dari mana sih Kak? Kalau boleh sharing-sharing. Jadi cerita dikit ya. Pas awalnya tahu Kemangkir Jakarta itu dari Instagram. Waktu itu mungkin sekitar awal tahun 2019 kali ya. Lagi cari tahu tentang info menarik gitu. Nah, kalau di Instagram itu kan sering ada tanda-tanda gitu kan. Nah, jadi dari satu akun berpindah ke akun lainnya jadi berujung ke Kemangkir. Nah, terus aku baru tahu kalau Kemangkir itu komunitas yang bergerak di dunia peduli mangrove gitu. Nah, jadi langsung follow deh, kayaknya menarik. Oke, kalau bergabung ke grup grup volunteer Kemangkir Jakarta yang ada di WhatsApp dari kapan Kak? Oh, kalau itu baru beberapa bulan kemarin aja sih, kan lagi kebetulan beberapa bulan kemarin tuh ada story dari Kemangkir Jakarta ya. Katanya ayo gabung di grup WhatsApp volunteer Kemangkir Jakarta. Nah, terus aku mikir tuh emangnya nggak ada syaratnya ya, bebas gabung aja. Ya udah, akhirnya setelah tahu boleh gabung siapa aja, jadi aku gabung deh grup WhatsApp. Oke, emang tertarik mau tahu tentang mangrove juga apa gimana Kak? Oh,
Jadi sebelumnya tuh memang udah apa ya, tertarik sama lingkungan aja sih. Jadi biasanya mungkin lebih sering cari tahu dan dapat informasinya itu tentang hutan secara umum gitu ya. Tapi kita belum tahu kalau ternyata si mangrove itu juga termasuk dari luasan hutan juga kan, dan termasuk penting lah. Jadi kayak aku baru mulai tergugah gitu, kayak oh ternyata hutan mangrove itu ya termasuk bagian dari hutan kita juga. Oke, oke, oke. Lanjut, Bang. Oh ya, Kak Paramita pernah nggak sih ikutan kegiatan Kemangtir nih? Kan aku baru tahu 2019 ya. Sebelumnya itu sering lihat kalau Kemangtir ngadain kegiatan langsung turun lapang kayak ke kapal gitu. Nah tapi seringnya kan di weekend. Nah kayak kurang beruntung aja, setiap weekend tuh biasanya selalu bentrok sama kegiatan entah itu akademik atau yang lainnya, walaupun weekend juga, jadi kayak belum berkesempatan buat ke lapang. Nah tapi baru kemarin-kemarin dulu ikut yang online yang biru itu, yang Bincang Mangrove. Ya, biru. Tuh. Oh, oke. Yang ini ya, Bincang Mangrove ya, Kemangtir Jakarta ya. Iya. Salah satu diskusi virtualnya Kemangtir Jakarta juga ya selama pandemi ini biar lebih produktif. Jadi kita alihkan ke diskusi-diskusi virtual, termasuk juga di hari ini gitu. Juga mungkin karena hari ini kita sedikit membahas tentang perempuan dan relawan ya, atau perempuan yang juga punya aksi-aksi terhadap lingkungan, terhadap sosial juga gitu. Mungkin Kak Paramita boleh ceritain sedikit gak sih pernah ada pengalaman relawan atau misalnya juga organisasi juga boleh gitu, Kak. Iya. Jadi sebelumnya aku tuh belum pernah ada pengalaman relawan yang secara langsung gitu kan Kak. Tapi kalau organisasi ya kebetulan sering aktif di organisasi. Nah untuk apa ya, kegiatan relawan atau volunteer lapangan itu menurutku kayak suatu hal yang menarik, terus apa ya, nggak monoton dan dinamis gitu loh Kak. Jadi mungkin pengalaman aku KKN ya baru semester lalu, ternyata apa ya, kalau misalnya langsung turun lapang itu kita jadi lebih tahu apa ya, masalah realnya di lapangan gitu. Walaupun sebelumnya kita udah kayak ekspektasi bakal gimana, tapi ternyata masalah real di lapangan itu bakal beda dari ekspektasi kita gitu. Nah, jadi kayak bakal apa ya, memicu pikiran kita buat gimana sih solusinya gitu. Dan apa ya, kayaknya kayak volunteer gitu berawal dari keresahan nggak sih, terus kayak interest minat kita, terus jadinya kita pengen berkontribusi lebih ke situ gitu. Ya, itu sih Kak, menurut Kak Dita. Ya. Kayaknya Kak Inta perlu diajak nih Kak Dita sama Kak Dita nih. Iya ya, semoga pandemi ini cepat berakhir, kita bisa turun lapangan ya Bang ya. Ketemu saudara-saudara kita Kak Dita. Saudara Bang Fajar. Oh iya, Kak Inta nih, pernah nggak sih Kak Inta jadi kayak diskriminasi gender gitu, misalkan kayak misalnya perempuan nih nggak boleh kayak gini, nggak boleh kayak gini. Pernah nggak sih diskriminasi gender itu, walaupun dari lawan jenis atau sesama jenis gitu? Diskriminasi gender ya, berat juga sih topiknya. Sebenarnya kalau secara personal kayaknya nggak pernah, kalau secara personal pribadi gitu. Nah tapi mungkin pernah juga mengalami dan melihat langsung, mungkin dalam apa ya, suatu organisasi atau kepanitiaan gitu, kayak masih banyak pembagian kerja yang menggolong-golongkan gitu Kak, antara laki-laki sama perempuan. Semacam ada apa ya, stigma atau label kalau misalnya perempuan itu lebih baik di sektor domestik, kalau yang laki-laki itu lebih baik di sektor publik gitu. Nah jadi penggolongan semacam itu tuh masih ada. Nah jadi
stigma itu yang bisa memicu adanya diskriminasi walaupun nggak terlalu kelihatan, tapi itu sih sebenarnya masih banyak kayak gitu. Masih ada kayak ketidaksetaraan gitu ya Kak ya. Dalam arti sebenarnya wanita tuh bisa muncul di ruang-ruang publik juga untuk menyatakan aspirasinya atau gerakan-gerakannya, aksinya gitu ya Kak harusnya ya. Iya benar Kak. Jadi sebenarnya kalau untuk peran manusia ya, terlepas dari kita memang berbeda secara biologis dan fisik, tapi secara ahli biologis ya gitu. secara ya peran sosial itu harusnya sama rata. Yang penting niatnya sama gitu. Oh iya benar. Satu tujuan gitu ya Kak, satu visi misi ya. Kadita, perempuan hebat tuh kayak Kadita ya, nanam 800 pohon. Iya, jadi kemarin mungkin sobat cerita juga kita tuh ini ya baru nanam pohon mangrove bibitnya sih, baru bibitnya di Kepulauan Seribu kemarin. Sebenarnya cukup kalau misalkan bagi cewek tuh cukup berat ya. Untuk sebenarnya dibantu juga sih, ada cowok-cowoknya, ada Bang Fajar, ada Halim juga, ceweknya ada 2. Tapi tadi sih menurut aku benar aksi lapangan itu nggak cuma buat cowok, tapi juga cewek juga bisa gitu. Tentunya sih sebenarnya apa ya, menjadi tim aja sih, saling bantu gitu ya. Terus saling juga percaya, karena kalau misalkan tim nggak cuman ada pembagian doang job desk-nya tadi, tapi juga saling percaya bahwa kita tuh sama-sama saling bantu dan sama-sama saling bisa. Kita kira-kira gitu ya. Kalau Kak Inta, aku mau nanya, kemarin KKN-nya online atau offline, Kak? Sebenarnya secara formalitasnya itu semi daring, Kak. Tapi daringnya itu lebih ke pembimbingan dosen pembimbing aja, tapi untuk penerapannya kalau di kelompok saya sendiri benar-benar offline. Oh gitu ya. Nah biasanya kan kalau misalnya ya tadi ya KKN kan mungkin salah satu bentuk dari pengabdian masyarakat juga ya. Artinya ada kontribusi yang kita berikan untuk masyarakat nih. Kira-kira kalau misalkan dari Kak Inta sendiri tuh sebagai perempuan tuh punya hambatan atau punya rintangan nggak sih untuk tadi untuk terjun ke lapangan, untuk membantu secara langsung? Menurut Kak Inta tuh ada hambatan nggak dengan membawa membawa tubuh perempuan juga dengan membawa jiwa perempuan mungkin? Menurutku ya, kalau misalnya hambatan secara umum sih nggak ada hambatan khusus ya buat perempuan, karena sebenarnya kita punya kesempatan yang sama buat berkontribusi. Kalau misalnya kita memang tertarik sama dunia atau bidang itu ya, dan kita merasa kita merasa bisa berkontribusi di situ, seharusnya hambatan atau pikiran kayak ribet semacam itu nggak jadi masalah gitu loh. Jadi kalau misalnya soal ribet atau enggak, atau ini menjadi hambatan banget, itu soal mindset aja. Harusnya lebih ke perubahan mindset itu. Benar, ribet yang asik gitu ya Kak ya. Iya, kalau memang suka kan karena dijalani. Benar. Endingnya yang penting kayak satisfied atau kayak puas gitu ya kayak endingnya. Iya Kak. Apalagi mungkin ada stigma-stigma kalau misalkan kayak perempuan tuh pakaiannya ribet, kalau pakai ke lapangan tuh akan ribet. Tapi sebenarnya pas kita penanaman mangrove ya Bang ya, secara offline dulu ya sebelum pandemi, itu tuh juga banyak maksudnya perempuan-perempuan yang berani untuk lumpur, ada juga yang mau pakai rok ya, dia juga nggak apa-apa, itu bukan sebagai hambatan ya Bang ya, justru kayak kita melihatnya banyak sekali perempuan yang ingin berkontribusi secara langsung, terus juga tadi memang menjadi perempuan yang tangguh gitu kan, sebagai relawan. Pokoknya kalian tuh perempuan hebat lah. Kartini masa depan. Ya. Oke, mungkin untuk penutup diskusinya, mungkin ada closing statement dari Kak Inta nih untuk perempuan-perempuan di luar sana gitu, untuk
mungkin kata-kata yang bisa menguatkan perempuan-perempuan yang sudah berjuang menjadi relawan. Kata-kata atau pesan buat kalian perempuan-perempuan yang berjuang jadi relawan, volunteer, kegiatan pengabdian atau apapun itu, pesannya sih nggak usah takut untuk terjun di dunia itu kalau memang kalian suka dan tertarik dan tergerak untuk berkontribusi di situ. Soalnya sampai kapan sih stigma label negatif itu bakal terhapus kalau kita nggak membuktikan dengan langkah nyata gitu. Jadi enjoy aja. Sebenarnya kalau misalnya ada hambatan-hambatan itu bisa jadi pemicu kreativitas baru lagi gitu. Itu aja, Kak. Mantap. Wow, benar. Pemicu kreativitas baru. Wah, itu mantap ya. Mantap Harus dikembangkan tuh kreativitasnya ya memang. Sambil ini Kak Dita, kasih tahu Kak Dita, kita kan juga lagi ada ini apa Amara Kak Dita. Oke, boleh Bang Fajar ya, Bang. Kreatif. Jadi sekarang Kemangkir lagi ngebuka apa Kak Dita? Buka kepanitiaan. Sayembara, Manuver, Nusantara. Nah, cakep. Nah, itu jadi Kak Paramita dan teman-teman lain yang lagi nonton di YouTube bisa daftar ke link yang sudah Kemangkir berikan. Jadi teman-teman nanti ada beberapa tahap yang akan dilewatin. Jadi teman-teman nanti bakal sering ketemu kita, sering nanam bareng kita. Jadi biar kreativitas kita itu jadi makin tinggi lagi. Ya enggak Kak Dita? Iya. Jadi sebenarnya pada saat Bang Fajar joinnya 2018 ya Bang ya? Ya betul. Nah pada saat 2018 itu Kemangkir Jakarta itu nyarinya ksatria ya Bang ya, cowok-cowok. Nah kalau sekarang sih sebenarnya random sih cewek cowok. Nah kita pingin ngebanyakin serikandi yang ada di Kemangkir Jakarta juga ya tadi ya, perempuan-perempuan relawan yang tangguh gitu kan, pahlawan relawan. Silahkan bergabung ke mengikuti Samara Sayembara Manuver Nusantara yang nantinya akan menjadi anggota Kemangkir gitu ya, setelah melewati beberapa proses tahapan. Oke. Kak Dita minat, Kak Inta minat nggak tuh? Mungkin ya. Udah waktu, mari kita perayaan. Saya Fajar Muhammad mengucapkan selamat buat Kak Paramita menjadi volunteer of the month bulan November. Yeay! Makasih Kak. Ya Kak Paramita udah disiapin kan unboxingnya? Udah. Kasih tahu dong kita dapatnya apaan aja. Oh iya, kita masuk ke sesi unboxing ya. Silahkan Kak. Jadi maaf Kak. Kameranya Kak, lupa. Jadi kemarin dapat paket gitu kan dari Volunteer of the Month bulan November. Ya. Nah awalnya tuh nggak nyangka karena ya aku masih belum apa-ngapain gitu, masih belum berkontribusi gitu. Nah terus kebetulan kemarin paketnya baru datang, kita buka aja ya. Paketnya lumayan besar banget. Besar dalamnya juga kasih tahu dong. Iya. Ya ini baru dibuka. Nah jadi di sini ada kayak tulisan congratulations gitu buat Volunteer of the Month bulan November gitu. Terus kita buka. Kita juga belum tahu ya Bang isinya, kita baru melihat sekarang. Makanya penasaran ini apaan? Dalamnya ini menarik Kak, jadi kayak satu paket gitu. Yang kayak box susahnya ya. Yang pertama tuh ada ini Kak, ada bambu toothbrush, jadi kayak pasta gigi yang dari bambu, jadi yang ramah lingkungan ya biar nggak mencemari lingkungan pakai plastik gitu. Gigi Kak Dita. Gigi dari bambu. Oke. Nah terus ini satu lagi ada apa ya? Oh, tempatnya bagus.
Oh, ini ada stainless straw, jadi sedotan stainless gitu. Biar kita kemana-mana nggak usah pakai sedotan plastik lagi, jadi nggak buang-buang plastik. Nah, cakep. Jadi ada paketnya, ini ada yang besar buat minum boba, yang satu buat minum boba. Masih bisa minum boba lah ya, walaupun di kosan ya. Iya. Permisi paket. Iya. Ini tuh ada 4. Oh, apa itu? Oh, banyak Ini tuh. tuh tulisannya rock sugar, jadi gula batu tapi warnanya kuning. Gula batu kuning. Belum aku buka sih. Ya. Gula batu sama tadi ada apa lagi ya? Oh ya, jadi ini di dalamnya tuh langsung ada gula batunya gitu, Kak. Kuning. Oke. Buat minum. Ini kayaknya sepaket gitu loh. Paket. Iya, jadi tadi minuman gitu, terus ini ada gulanya gitu. Oh, siap. Ya, harus pakai dong, Kak. Kalau nggak sepaket mah jangan dipisah. Kayaknya ada ininya juga ya, apa teh beluntasnya ya, Kak? Ada, bentar itu yang terakhir aja, Kak. Oh, siap. Adita kan udah tahu dulu. Saya juga belum lihat soalnya. Baru ini doang, tahu doang. Terus ini ada kotak yang pertama. Oh, banyak ya? Banyak kotak yang ngomong-ngomong. Ini yang habis ini terakhir. Ini Kadita yang ngebungkus bagus juga ya, Kadita. Wah, siapa nih yang ngebungkus? Kadita ya? Bukan kita, Bang. Iya. Apa nih, Kak? Ini tuh kayak foldable cup gitu loh, jadi cup atau gelas yang bisa kita bawa kemana-mana, dan itu bisa dilipat jadi praktis gitu. Ini dibuka dari sini, terus biar udaranya keluar dulu, terus bisa bisa jadi kayak gini. Biar nggak buang-buang gelas plastik. Iya, benar. Pakai ini aja ya, cup kayak gini ya. Oke, tadi ada sikat gigi bambu, ada stainless straw, ada cup juga. Ada apa lagi juga? Ini yang terakhir, Kak, yang tadi dibilang itu. Apa tuh? Oh, ini TPH ya? Teh mangrove ya? Lumayan berat gitu. Jadi ini ternyata ada beluntas teh, beluntas. Wah. Ya. Habis ini ngeteh nih, Kak Dita. Belum dicoba ya, Kak ya? Nanti mungkin bisa minumnya pakai gula batu, terus di yang cup tadi, terus pakai stainless straw-nya, atau jadi sepaket ide ya. Nah, habis itu sikat gigi kali kan. Sikat gigi. Benar. Ya, ini lumayan, apa ya, baunya lumayan itu. Wangi. Beda ya? Iya. Jadi, beluntas tuh salah satu jenis mangrove juga sebenarnya, tapi mangrove asosiasi sih, dia yang adanya tuh di daerah daratan gitu ya. Jadi kita kalau beluntas tuh udah pernah nyoba jadiin stick kayak panganan kering gitu ya, kayak stick kue stick gitu. Terus ada juga yang dia kayak peye beluntas. Nah, sekarang tuh kita lagi pengen coba untuk mengembangkan percobaan teh beluntas gitu ya, walaupun aku sih juga belum pernah nyoba sih, pasti penasaran juga teh beluntas kayak apa. Nanti mungkin bisa review tag ke Instagram Kemangtir Jakarta ya, kabar rasanya gimana nanti. Iya, oke. Jangan lupa sekalian dibuatin. Oke. Ini unboxingnya udah, Kak? Ya udah, tadi lumayan banyak kan, Kak, banyak banget berat gitu, soalnya dapatnya udah selesai. Kak Paramita, itu teh beluntasnya berapa box? Satu doang atau banyak? Boxnya tadi. Yang box paketnya kan satu. Terus isinya banyak. Oke. Nanti dicoba ya, Kak, tehnya.
Iya, siap. Kak, soalnya Oke, aku gula penggemar berarti teh mungkin juga. lebih enak. Wah, pas bener nih Kalita penggemar teh. Iya, aku juga suka teh-teh yang herbal-herbal gitu sih. Maksudnya yang beda dari yang teh yang biasanya. Gitu. Kayak misalkan teh rosella dan lain-lain. Pengen cobain yang teh ini juga, teh belum pasar. Tuh. Oke, sekarang Oke. kita waktunya game kali ya. Kayak itu ada siap loh waktunya game. Iya, gamenya apaan ya? Ayo, Oke, tebak. ayo gamenya. Ayo. Oke, operator kita sudah siap belum ya untuk share screen? Oke. Buat Bisa di... ya Kak, kalau susah banget kayaknya. Enggak dong. Enggak dong. Boleh di share screen, Pak? Operator. Share screen udah sih, tadi share screen udah muncul. Bisa Siap ya. di play aja PowerPoint-nya. PowerPoint-nya bisa dimunculin. Wah, ada background-nya nih. Coba agak dikecilin, Pak, background-nya. Lagi, Pak. Kecilin, Pak. Mungkin suara kaparan itu nggak kedengeran nih. Mungkin 20% aja volumenya cukup. Masih gede, Pak, suaranya, Pak. Oke. Iya. Oke. Nah, cakep. Oke. Oke. Kak Paramita, kita akan mulai game yang pertama ya. Bisa di show. Ini baru nih, gamenya baru nih. Iya, ini kita belum pernah main ya, Bang ya. Gamenya. Oke. Gambar pertama, coba. Teng deng. Nah, gambar pertama nih. Aduh. Aduh, sebagai olahan dodol, sirup, dan permen. Kira-kira apa? Aduh, jangan dikasih dulu, tahu dulu nih yang cluenya. Ya udah, gak apa-apa. Kita turun nih. Gua Baik nih operatornya. kedong ya. Itu Kak, Soneratia. Soneratia. Oke, Tapi nggak tahu spesiesnya apa, aku lupa. Oke, Soneratia benar. Spesiesnya. Coba kita tampilin cluenya, Pak. Nah, ini ada clue spesiesnya nih. Apa ya? Depannya C. Depannya C. Ya, C. Charlie. Kalau jadi di makhluk ini ya dia bisa dari yang Soneratia ini dia ada yang Soneratia alba sama Soneratia yang fasciolaris. Jadi yang bisa dibuat olahan seperti dodol, permen itu yang Soneratia fasciolaris. Oke, next. Ini mah susah ya. Aja, silahkan. Fasciolaris. Aduh, aku bukan penghafal nama-nama ilmiah. Nah, Iya. ini gambar kedua. Coba. Ini akar. Ini, ayo. Apaan? Bukan sih itu. Coba mungkin ada cluenya, Bang. Coba punya. Kasih tahu Pak Operator. Ada akar tunjang. Akar lutut ya Kak?
pundak aja. Enggak, Kak. Pokoknya antara lutut sama papan. Oke. Apakah jawabannya benar? Aduh. Itu jawaban yang pertama, Kak. Ini akarnya akar papan, Kak. Karena bentuknya seperti papan ya. Oh, kalau yang lutut nanti lebih kecil-kecil dia kayak apa namanya? Kayak merimpit gitu kayak lutut kita lagi bermaksud. Oke. Lanjut kita. Lanjut, pertanyaan ketiga. Apakah fungsi dari self extraction pada mangrove? Gimana, Kak? Dari self extraction dari mangrove pada mangrove. Itu, Kak. Jadi Tapi itu kan hitungannya manis ya? Manis. Asin. Apa tuh fungsinya jadinya? sekresi garam kali ya, Kak. Atau mau ada bantuan, Kak? Kita Bantuan, punya bantuan Kak. nih. Kita berbaik hati ya sama Kalau Mita ya. Oke. Kenapa? Sekresi garam. Mau Iya. bantuan, Kak? Ya. Nih ada bantuannya, Kak. Pilihan bantuannya. Kalau aku pilih yang D aja deh. Ini enggak yang A, Kak. Yang agar keringat ikan di laut berkurang, Kak. Enggak, Kak. Atau yang B? Tidak logis. Yang B, Kak. B. Agar kurang Enggak. makan Jadi keringat daun. di laut lagi banyak-banyaknya ya tadi tuh ya? Apa? Yang keringat ikan di laut lagi banyak-banyaknya. Iya. Apalagi di negara tropis, Kak. Keringatnya banyak, Kak. Aku jawab yang D aja, Kak. Oke. Ya. Benar. Jawabannya D. Agar mangrove dapat bertahan hidup pada air dengan varietas. Nah, lanjut. Bang. Dengan keempat, dapat keempat. Gambar, Kak. Antum dapat bilang apa nih? Ayo. Kalau kamu malah kita buat apa itu? Nanti buahnya nih Kak. Gini-gini. Apa ya? Coba apa kita? Ini mau tadi kan? Mau tahu nih Kak Dita? Ada bantuan nggak? Ada bantuan. Aduh. Jawab dulu Kak Dita. Apa? Kenapa? Jawab dulu. Nah ini biasanya nih kita buat bedak atau skincare, lipstick atau lotion atau Iya. deodoran. Biasanya kalau cewek-cewek skincare mulu nih Kak Dita nih. Ini kayak bisa cewek-cewek tahu nih ya. Cewek Karena tahu. ada salah satu jenis mangrove si Silocarpusnya ini yang bisa jadi membantu kita nih, kan kita cewek-cewek ya, anak lapangan tapi perlu Iya. kita juga perlu perawatan, bisa pakai Silocarpus Granatum. Kira-kira yang mana, Kak? Bisa jadi lipstick, skincare, lotion. Apa ya? Aku kok bingung ya antara bedak atau skincare. Ini skincare banyak banget. Skincare banyak, Kak. Bedak tapi itu beneran nggak tahu loh, Kak. Gimana, Bang, jawabannya? Jawabannya adalah benar. Jawabannya Yeay. benar. Soalnya aku mikir itu kayak bisa jadi bubuk gitu. Iya, benar. Tapi juga pasti harus ada takaran-takaran yang pas ya, guys. Jangan diambil Silocarpus Granatum dari alam terus kamu langsung pakai bedak. Lanjut. Gambar kelima. Oke, ini yang kelima yang paling gong ya. Ini Ayo Kak, ini gambar apa nih? Tebak gambar, Kak. Bener-bener ini tebak gambar. Gambar keseluruhannya kan, Kak, bukan yang lagi Iya. di zoom out. Bukan, ini kira-kira apa nih? Salah satu fauna yang ada di hutan mangrove. Aku taunya Macaca fascicularis nggak sih, Kak? Oh, coba kita Nggak lihat. tahu. Cluenya pertama, sangat tertarik dengan wanita. Kedua, aku dong Arif. hobi terjun bebas dan berenang. Siapa nih ya hobi terjun bebas dan berenang? Ketiga, dia omnivora. Oke, jawabannya
atau monyet ekor panjang. Ini saudara kita yang sering nemenin nih. Kayaknya Bang Fajar rindu sobatnya ya. Iya. Sobat karibnya. Pandemi Yang suka hobi terjun bebas. Terakhir aku monitoring di bulan bulan November kayaknya. Di November itu karena sepi kan pandemi, nggak ada orang sama sekali. Dia tuh kayak terjun bebas gitu loh. Kayak bener-bener koloninya tuh kayak pada riang gembira di alam liar. Dan memang harusnya seperti itu kan. Tapi seiring biasanya banyak manusia tuh mereka rata-rata pada ngumpet atau pada melakukan aktivitas yang bukan seharusnya. Nah, ini sekarang dia terjun ke alam bebas karena udah sepi, nggak ada manusia gitu. Adita tuh pengalamannya banyak, Kak Paramita. Oh iya. Iya, aduh. Iya. Pokoknya perempuan tangguh lah, pokoknya setangguh perempuan Adita itu. Aminin aja ya, aminin. Oke, kita sudah di penghujung acara. Saya Fajar Nur Muhammad sebagai alhamdulillah yang dipercaya sebagai wakil. Terima kasih ke Paramita dan Karita hari ini. Makasih juga buat Zoom, makasih buat YouTube, makasih buat semua yang telah menonton hari ini. Mungkin hari ini kita ini dulu. Mungkin Karita ada yang mau diomongin lagi? Enggak Bang, udah cukup sih. Paling mungkin kedepannya harapannya mungkin sama wanita tuh bisa saling dihargain, terus abis itu juga adanya kesetaraan ya di antara kita semua sebagai makhluk hidup. Oh ya Karita, jangan lupa dong follow. Oke, benar-benar medsosnya ya. Kita ada YouTube-nya nih yang lagi live. Ini kita Kemangtir JKT. Terus kita punya Twitter sama Instagram di @kemangtirjkt juga. Nah, kalau misalkan teman-teman nanti mau bergabung dengan grup volunteer Kemangtir Jakarta, itu bisa ke Instagram dulu. Nanti di bio Instagram kita ada link untuk langsung join ke grup volunteer WhatsApp-nya gitu. Terus juga mungkin nanti kalau udah join, terus misalkan aktif, mengikuti kegiatan-kegiatan Kemangtir, bisa menjadi volunteer of the month-nya seperti Kak Paramita gitu ya. Jadi kita selalu ada volunteer of the month itu setiap bulan, setiap akhir bulan kita ada pengumuman satu pemenang. Yeay. Pokoknya jangan lupa tonton kita terus di semua channel kita. Jangan lupa follow dan subscribe. Kayak betul. para YouTuber. Kita mungkin jargon dulu ya Bang, terakhir sebelum untuk Kak Paramita udah tahu belum gimana jargonnya? Udah. Oh, udah. Berarti nanti dipandu sama Bang Fajar, kita mengikuti ya. Kita tes dulu ya Karita sekali ya. Oke. Salam Mangruber. Semangat Mangruber. Orang kenceng kayak Karita. Sekali lagi, salam Mangruber. Semangat Mangruber. Sekali lagi Karita, biar ganjil. Siap. 1, 2, 3. Salam Mangruber. Semangat Mangruber. Terima kasih. Terima kasih Kak Paramita atas waktunya. Banyak, Kak. Terima kasih, alhamdulillah. Terima kasih juga teman-teman yang sudah menonton. Sampai ketemu lagi. Iya, Kak. Dadah.